Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Di hari ini mari kita sama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak pernah Tuhan tinggalkan saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah selamanya. Namamu ajaib Tuhan, namamu luar biasa Tuhan, selamanya. Yesus Tuhan, Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kami karena kebetulan, namun rencana Tuhan yang jadi buat kami. how great is our God. Sing with me, how
is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Come on, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Baik teman-teman, saya senang karena sampai hari ini kita semua tetap sehat. Baik, sebelum memulai perenungan, mari kita tunduk kepala, kita minta tuntunan Roh Kudus sebelum kita memulainya. Bapa di sorga, terima kasih untuk saat ini kami boleh hadir kembali supaya keadaan semuanya menjadi terhubung dan itu menjadi kebaikan untuk kita semua. Dan jika sebentar hamba-Mu akan menyampaikan sesuatu, Roh Kudus bantu kami sehingga baik yang mendengarkan maupun yang berbicara itu menjadi berkat. Kami percaya hanya Roh Kudus yang menuntun kami untuk mengerti dan memahami. Kami siap untuk mendengarkan perenungan ini dan semua doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Baik, siapa di sini yang suka dengan gelap? Banyak orang nggak mau kan? Bisa mengalami paranoid dan sebagainya. Padahal saya ingin katakan, gelap itu juga diperlukan. Loh Pak Pengki kok kayaknya bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus punya pikiran paradoks. Saya kasih contoh. Saudara kalau tidur bisa lampu nyala atau lampu mati. Digelapin kan? Supaya bisa tidur Anda perlu gelap. Yang kedua, kalau Anda sebagai fotografer cuci film di tempat terang atau kamar gelap? Kamar gelap kan? Kita memerlukan gelap. Yang ketiga, singa, kelelawar, atau burung hantu. Dia cari makannya di waktu gelap. Sebetulnya gelap itu bukan jahat. Itu hanya simbol, itu hanya istilah. Tuhan juga memisahkan kok antara gelap dan terang. Itu pun atas seizin Tuhan. Jadi Anda jangan berpikir bahwa gelap itu selalu jelek. Enggak, ya. Saya di sini pakai pakaian gelap, warna gelap. Supaya kontras kalau hasilnya nanti ditayangkan. Jadi mari buka pikiran Anda, jangan selalu berpikir dualisme.
Ini hitam, ini putih. Antara hitam dan putih ada banyak jutaan kemungkinan. Cuma Tuhan memang mengatakan terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Tapi pengeterapannya itu cara berpikir kita harus paradoks. Saya kasih contoh. Saya sering kasih contoh ini. Di sini ada yang suka nyamuk, nggak ada yang suka kan? Tapi nyamuk itu justru memberkati loh. Dengan adanya nyamuk, saya tanya dulu deh, waktu Anda digigit nyamuk, itu kalau digaruk, nikmat atau sakit? Ya, makin berdarah makin nikmat. Jadi gigit nyamuk itu antara nikmat dan laknat, saya juga bingung. Nah masalahnya gini, justru dengan adanya nyamuk, berdirilah pabrik Baikon. Yang kerja di situ ribuan orang. Dari gaji mereka, anaknya bisa jadi insinyur, jadi sekolah dokter. Jadi berterima kasihlah kepada nyamuk. Tuhan menciptakan segalanya baik kok. Cuma cara berpikir kita yang kagak nyampe. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan 3 urutan yang gak bisa dibolak-balik. Pencerahan, pemahaman, dan pemaknaan. Supaya kita bisa sama-sama satu pemikiran, saya kasih contoh dulu. Orang Jepang itu naik bis, duduk di WC pun hobinya baca. Ya. Nah, satu hari ada satu bis yang cukup tertib. Banyak orang baca buku sambil berdiri, sambil duduk. Dan waktu berhenti di satu halte, naiklah seorang bapak dengan 2 orang anaknya. Dan waktu anak ini masuk bis jalan, anak ini sangat mengganggu. Dia teriak-teriak, dia lari-lari. Bahkan bacaan orang sempat ditarik. Dan semua orang marah. Tapi si ayah ini diem aja. Sampai akhirnya ada seorang yang marah dan menegur. Pak, tolong. Daripada anak bapak saya mukul, lebih baik bapak pukul sendiri. Si ayah kemudian berkata begini. Sebelumnya saya minta maaf. Karena saya bersama anak saya baru menguburkan istri saya atau mama anak ini. Setelah terjadi omongan itu, seluruh bis memahami dan kemudian gak jadi marah. Perhatikan, hanya dengan kalimat kami baru menguburkan istri atau mama dari 2 orang anakku. Semua pikirannya berubah. Terjadi sebuah pencerahan. Dan kemudian berpindah menjadi pemahaman. Dan akhirnya mereka menemukan pemaknaan. Di dalam bahasa sorga, bahasa gereja lah. Pencerahan itu menurut saya adalah sebuah pewahyuan. Pencerahan itu hanya bisa didapat pada saat kita mendapatkan hikmat Tuhan. Dan kalau kita sudah dapat hikmat Tuhan, maka terjadilah pemahaman. Kita jadi saling paham. Setelah saling paham, kemudian kita menemukan sebuah makna. Ya. Jadi jangan diputar balik, Anda nggak mungkin menemukan makna, terus memahami, dan kemudian tercerahkan. Itu tidak mungkin. Nah, saudara, saya orang yang suka merenung, sehingga saya mendapatkan banyak pencerahan. Coba satu hari saya ajak saudara berdiri di pinggir pantai. Anda melihat dari jauh sekali, itu gelombang-gelombang raksasa. Tapi makin mendekati pantai, gelombang itu makin kecil, dan waktu menghantam pantai, gelombang itu berubah menjadi air biasa yang penuh dengan buih. Itulah kehidupan. Kita ini hidup di masa muda dengan gelombang, pencarian, semangat yang besar. Tapi waktu akan membawa kita masuk, artinya membentur garis pantai kita, umur kita masing-masing. Dan disitulah gelombang yang ganas, yang ditakuti, berubah menjadi air yang biasa. Gimana anak-anak muda? Hari ini engkau hebat. Tunjukkan kehebatanmu, raih mimpimu. Tapi ingat, usia ini makin lama akan membentur pantai, dan itu urusan Tuhan. Yang tersisa apa? Cuma air biasa. Sampai di pantai ada kotoran, ada buih-buih kecil. Dan itulah kehidupan. Kita cuma gitu-gitu aja kok. Ya. Nah, kemudian saya mau kasih contoh satu pencerahan dan pemahaman yang lain.
teman saya juga beternak anjing. Dia mengadu kepada saya, Pak Pengki, anjing saya ini baru beli bagus. Dan dia selalu butuh vitamin tertentu. Tapi pada saat saya meminumkannya, saya nggak pernah bisa. Saya tanya, gimana caramu kasih vitamin ini? Anjing itu memang cukup jinak. Kemudian kepalanya, saya jepit dengan kedua paha saya. Tapi waktu vitamin itu saya masukkan ke mulutnya, dia langsung berontak. Tapi terjadi satu hari, pencerahan. Dia mencoba meminumkan vitamin ini. Kepalanya bergolak dan kena botol vitamin itu. Botol vitamin itu terlempar dan pecah. Kemudian teman saya kaget. Yang membuat saya kaget, Pak Pengki, justru setelah gelas ini, botol itu pecah, isinya tertumpah, malah anjingnya menjilati vitamin itu. Jadi di sini saya ingin memberikan sebuah makna. Hidup ini nggak bisa dipaksakan. Orang lain nggak bisa memaksa saya nggak bisa memaksa orang lain. Saya tidak menggurui Anda, saya orang berdosa kok. Tapi saya coba kita sama-sama berbagi pengalaman. Yang penting adalah memunculkan sebuah kesadaran. Supaya Anda lebih mengerti lagi, saya kasih contoh satu lagi, apa namanya pencerahan. Satu hari seorang anak kecil lagi narik baju mamanya yang lagi masak. "Mah, bahagia itu apa, Mama?" Kemudian si mama berkata, "Sebentar, Mama masih selesaikan penggorengan ya." Dia tanya lagi, ditarik lagi. Namanya juga anak kecil. "Mah, bahagia itu apa?" Kemudian si mama berkata begini, "Kamu lihat kakekmu ada di mana?" "Kakek ada di depan, Mama. Dia lagi duduk sambil setengah rebahan." Kamu ke tempat kakekmu dan kamu tanya, "Kakek, gimana keadaan sakit jantung kakek hari ini?" Dia pergi dan dia tanya, "Kek, gimana keadaan jantung kakek hari ini?" Memang jantungnya parah. Si kakek langsung berubah, rada pucat, gelisah dan mengatakan, "Sejak semalam kakek sulit bernapas." Si anak kembali, "Mah, sudah mah. Jadi bahagia artinya apa?" "Oke, ini yang terakhir, kamu kembali ke kakekmu lagi. Tanya, kakek inget enggak? Waktu saya masih kecil, apa yang membuat kakek bisa mentertawakan aku?" Si kakek diem, langsung agak ceria. Dia ngomong begini, "Cucuku, aku tidak pernah bisa lupa. Waktu engkau berumur 4 tahun, aku melihat engkau mengambil bedak mama, bedak ini, dan engkau lempar-lempar di ruangan. Semuanya jadi kacau. Dan disitulah kakek tertawa bahagia. Justru engkau kotorin ruangan ini, menyebabkan kakek tertawa." Setelah itu anak ini balik lagi kepada mamanya, "Mama, sudah." Dan si mama mengatakan, "Kamu tadi nanya apa bahagia, Nak?" "Iya, Mama. Perhatikan, waktu engkau bertanya pertama kali sama kakek, gimana wajah kakek?" "Surem, Mama." "Tapi waktu engkau bertanya yang kedua, gimana wajah kakek?" "Bahagia." Jadi bahagia itu adalah sebuah keadaan di dalam, bukan di luar. Saya mau nanya, teman-teman butuh bahagia enggak? Bahagia itu ada 7 hukum, ya, yang sering kali saya sebut 7 law of happiness. Saya bagi menjadi 3 bagian besar. Bahagia itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah intrapersonal, yang kedua adalah interpersonal, dan bagian yang ketiga adalah spiritual. Intrapersonal, bagaimana Anda berhubungan dengan dirimu sendiri. Coba Anda berdiri, ngaca, Anda bisa bahagia dengan melihat fisikmu, Anda bisa bahagia dengan keadaanmu. Jadi bahagia adalah tergantung bagaimana Anda berhubungan
dengan dirimu sendiri. Berhubungan dengan diri sendiri diperlukan satu, kesabaran. Kesabaran adalah menyatunya pikiran dan fisik di satu tempat. Yang kedua adalah faktor interpersonal. Bagaimana hubunganmu dengan orang lain. Dibutuhkan saling memaafkan dan saling menerima. Dan yang ketiga, bahagia membutuhkan spiritual yang cerdas. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Suka memberontak, argumentasi, atau negosiasi di dalam doamu? Saya percaya 3 hal ini bisa Anda laksanakan untuk membuat Anda bahagia. Dan sekarang gimana keadaanmu? Sudah bahagia? Saudara, saya lupa cerita ya. Semua pada takut corona. Ini kisah saya semalam. Saya terbang dengan Citylink. Di situ ditulis ruang tunggunya ada di gate 12. Saya ke sana. Ternyata sampai di sana itu nggak ada orang sama sekali. Dan kemudian saya nanya ke counter lain. Mas, ini counternya counter 12 atau enggak? 12 Pak, Bapak tunggu aja. Akhirnya jam berangkat. Saya 25 tahun bolak-balik naik pesawat setiap minggu. Baru kemarin saya mengalami hal yang luar biasa. Kursi di Citylink itu jumlahnya kurang lebih 210 kursi. Saudara tahu yang berangkat siapa? Saya sendirian. Satu pesawat saya sendirian. Sampai semua orang waktu saya masuk, pramugarinya tepuk tangan, semua tepuk tangan. Pak, ini pesawat Bapak sendiri. Benar-benar saya syok. Dan saya ingin katakan terima kasih Citylink. Anda sangat profesional. Satu orang diterbangkan ke Jakarta. Mungkin kalau maskapai lain dibatalkan, mungkin. Saya melihat Citylink sangat profesional. Satu orang. Terus mereka nanya, Bapak nomornya berapa? Ini. Saya nggak main-main. Anda lihat. Penerbangan QG 723. Saya mendapat seat nomor 16C. Jadi pramugarinya bercanda, ya udah Pak, Bapak mau tidur, mau di mana silakan. Dan yang saya heran, caranya mereka menjelaskan itu enggak menyepelekan. Persis mereka menjelaskan seperti berpenumpang full. Padahal isinya satu. Mestinya sudah diam aja, terbang aja. Enggak, mereka benar-benar Citylink, pancen, oye. Saya berterima kasih. Dan akhirnya hari ini saya bisa syuting. Coba kalau Citylink nggak berangkat, saya nggak syuting. Orang yang sukses itu adalah orang yang sangat profesional. Tidak bicara untung rugi. Mereka menerbangkan saya satu orang. Tapi waktu saya ngomong begini, ada ribuan orang yang akan dengar. Dan luar biasa. Itu pengalaman saya semalam. Nah, hari ini saya ingin menyapa Anda. Tapi saya orangnya lebih suka cerita-cerita dulu sih. Ya. Sekarang ini dengan adanya wabah pandemi ini, teror-teror sepi, benturan-benturan sepi, konflik sepi. Ada seorang teman nanya saya, Pak, mengapa ya orang beragama itu kok jauh dari cinta? Nah, saya merenung, ternyata ada 3 poin. Kenapa orang beragama itu jauh dari cinta? Karena waktu saya makan kemarin di bandara, ada pelayannya itu curhat. Dia memang enggak satu keyakinan dengan saya. Dia cerita, dia kecewa dengan gurunya. Lewat pembicaraan itu saya merenung di pesawat. Ada 3 hal. Mengapa orang beragama jauh dari cinta? Pertama, karena merasa diri sudah baik. Baik itu bukan persoalan agama, tapi baik itu masalah perilaku. Setuju nggak? Ya, masalah perilaku yang dihasilkan dari energi agama tadi. Dan yang kedua,
orang beragama biasanya gagal fokus. Maksudnya apa? Setuju nggak Bapak Ibu? Orang beragama itu bukan ingin memperbaiki dirinya, tapi lewat agamanya dia berusaha untuk memperbaiki orang lain. Bener nggak? Itu masalahnya, agama jauh dari cinta. Agama itu bertujuan memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang lain, ya. Dan yang ketiga, orang beragama merasa dirinya paling benar. Karena apa? Kebenaran dan pembenaran itu beda. Saya kasih contoh. Saudara mau cerita lagi supaya ngeh gitu? Oke, ada cerita begini. Apa bedanya pembenaran dan kebenaran? Satu hari ada seorang pemuda itu masuk pasar. Enggak taunya di tengah pasar ada kerumunan ramai sekali. Seorang bapak teriak dan ternyata pemuda itu tertarik masuk di tengah kerumunan. Dan di situ dia melihat seorang bapak laki menawarkan mikroskop. Ya mungkin bagi Anda mikroskop bukan hal aneh, tapi bagi pemuda desa ini aneh. Kemudian pemuda desa ini dipanggil, kamu coba ke sini. Kamu mau lihat apa yang saya jual? Dia melihat ke kaca itu. Dan waktu itu di bawah mikroskop dimasukkan sehelai daun. Pemuda ini berteriak, hebat banget ya. Serat-serat daunnya kelihatan. Hebat-hebat. Kemudian dimasukkan satu batu permata. Dan di situ dia makin berkata, wow, kaget dia. Akhirnya dia membeli mikroskop itu. Nah, sampai di rumah, saudara tahu, dia kan orang yang hobi makan sambal ya. Dia pamerkan mikroskop ini kepada orang tuanya. Mak, aku kepingin lihat sambal ini di bawah mikroskop. Dan waktu sambalnya ditaruh di bawah mikroskop, dia melihat cacing-cacing menggeliat. Dia hampir pingsan. Saking takutnya, dia pergi keluar, mikroskopnya dibanting. Bodoh ya. Anda sudah menangkap antara kebenaran dan pembenaran? Seharusnya kalau dia jadi orang bijak, bukan mikroskopnya yang dibanting, tapi berhentilah makan sambal. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi definisinya apa Pak Pengki? Pembenaran, misalnya Anda baca satu ayat dan Anda tidak setuju karena tidak pas dengan hidup Anda, disitulah muncul pembenaran. Tapi kalau Anda menerima ayat Alkitab ini apa adanya, Anda akan menemukan kebenaran. Pembenaran ini kayak penyakit kanker. Dia punya stadium. Stadium pertama apa? Stadium pertama, orang pembenaran suka menghakimi orang lain. Yang kedua, pembenaran suka mencari kambing hitam. Dan yang ketiga, pembenaran selalu menganggap pendapatnya benar dan orang lain salah. Teman-teman, anak-anak saya ngomong begini, Pak, emang khotbah gak bisa diwakilkan orang lain. Itu jalanan di Surabaya super sepi. Perhatikan di bandara, satu gedung besar, saya sendirian Pak, nunggu di gate 12. Saudara tentunya bertanya, tadi saya telepon teman saya dan dia ngomong, hah? Pak Pengki terbang lagi Jakarta? Iya. Saudara mau tahu alasannya? Yang pertama, saya sebagai salah satu tua-tua gereja lah ya, saya punya rasa rindu, saya punya rasa cinta, saya kangen sama Anda. Saya ingin selalu merasa terhubung. Saya bukan ingin supaya masuk YouTube, enggak juga kok. Saya cuma ingin merasa terhubung. Rasa kangen itu terobati. Jadi saya bukan ingin tampil, tapi saya ada di sini karena saya mencintai Anda. Saya mengasihi Anda. Nah baik, setelah kita banyak cerita, saya akan bukakan Anda satu ayat aja. Ya, yang terambil dalam kitab Bilangan, Fatsal 21
ayat 8 dan 9. Saya ulangi. Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Bunyinya begini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu di sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, ia akan tetap hidup. Yang terakhir ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kalau saudara mungkin pernah ke Israel, Anda pasti diajak oleh tour guide-nya ke satu tempat namanya Gunung Nebo. Disinilah Musa diperlihatkan kepada Tuhan tanah Kanaan, tapi dia nggak boleh masuk. Nah, di situ ada gereja cantik dengan mosaiknya yang luar biasa. Dan biasanya kita mengambil foto pemotretan. Di ujung sekali ada pagar kecil. Dan di situ ada tiang yang bentuknya kayak salib. Tinggi banget. Mungkin bisa 8-10 meter. Dan kemudian tiang yang bentuk salib ini dililit oleh ular tembaga. Itulah yang menjadi lambang farmasi. Itulah yang menjadi lambang apotek. Itu bukan lambang atau simbol sembarang simbol. Ini cerita waktu orang Israel itu bebal, Tuhan mengizinkan ular tedung itu semacam kobra berbisa. Mereka dipakut dan mati. Dan akhirnya orang Israel berteriak, Tuhan, ini bangsa akan lenyap. Dan anehnya Tuhan bukan mengobati dengan serum anti ular, enggak. Dia ngomong sama Musa, Musa buatlah ular dari tembaga. Angkat tanganmu, kalau engkau capek nanti Harun yang menopang. Barang siapa melihat ular tembaga ini, dia sembuh dan tidak akan mati. Aneh kan? Cara berpikirnya Tuhan gimana? Orang mati dipagut ular, sekarang orang disuruh ngelihat ular itu dan sembuh. Cara berpikirnya gimana? Ya cara berpikir saya mungkin seperti pasir kecil dibanding pemikiran Tuhan. Tapi saya mencoba menafsirkan. Di sini Tuhan ingin mengatakan, kamu percaya enggak? Enggak usah pakai pikiran. Kalau kamu percaya, kamu nengok ular tembaga sembuh. Ini di luar nalar. Bukan apa obatnya, tapi siapa tabibnya. Ya, sekali lagi, bukan apa obatnya, tapi siapa tabibnya. Ular itu yang membuat Anda mati, sekarang disuruh ngelihat ular itu dari patung tembaga. Di sini saya menyimpulkan, cuman satu kata. Anda percaya atau tidak? Kalau Anda percaya, sembuh. Nggak percaya, mati. Jadi bukan soal obat. Ya, demikian juga. Loh, masa sih percaya Yesus kok bisa selamat? Ya Anda mau percaya atau tidak? Ini nggak bisa pakai otak, di luar nalar. Kalau Anda percaya selamat, kalau nggak percaya, mati. Ini kayaknya pencerahan, pemahaman, dan pemanaan nggak bisa dipakai. Karena ini masalah percaya atau tidak. Sama seperti saya nanya Anda percaya Yesus selamat? Saya percaya, saya hakul yakin. Saya sangat percaya. Jadi kadang-kadang hidup itu perlu nalar. Kadang-kadang hidup itu perlu iman. Pada saat pikiran tidak jalan, imanmu yang harus Anda jalankan. Pada saat pikiran menukik ke bawah, naikkan imanmu setinggi langit. Jadi di sini Tuhan mengizinkan, Tuhan yang menyembuhkan. Percayalah. Seperti keadaan saat-saat ini. Semuanya Tuhan izinkan kok. Tapi kalau Tuhan mau membuat Anda sembuh, sembuh. Ya. Saya juga kaget tadi saya dapat ditunjukkan oleh teman di sekretariat, ada seorang ibu meninggal. Padahal saya sering ngomong sama ibu ini.
Saya benar-benar kaget. Hidup itu nggak ada yang tahu. Makanya saya cuma nasihatkan satu hal. Sekarang Anda umur berapa? Saya umur 65, Pak. Oke. Katakan hidup Anda sampai umur 80. Berarti sisa berapa? 15 tahun. Buatlah yang 15 tahun ini jauh lebih baik daripada yang 65. Supaya engkau punya makna. Dan untuk menemukan makna, Anda perlu pemahaman. Dan untuk menemukan pemahaman, Anda perlu pencerahan. Nah, sebelum saya tutup, Anda ingat kisah Lazarus? Lazarus mati kan? Dia orang mengasihi dan dikasihi Yesus. Dan pada saat saudara-saudaranya datang ke tempat ke Yesus, Yesus tidak menyembuhkan. 2 hari kemudian dia baru datang. Yang pertama menyambut siapa? Marta. Dia ngomong begini, seandainya Tuhan, engkau kemarin ada di sini 2 hari yang lalu tidak mati. Yang kedua, Marta, sama juga. Seandainya Tuhan 2 hari yang lalu engkau ada di sini, engkau tidak mati. Lazarus tidak mati. Di sini saya melihat sikap hatinya benar, cinta kepada Lazarus. Tapi pemahamannya tentang Tuhan salah. Akhirnya maknanya salah. Dan Yesus berkata, dia tidak mati tapi dia tidur. Dia akan dibangkitkan. Dan kedua saudara ngomong apa? Aku percaya Tuhan, dia juga akan bangkit nanti. Yang diomong Tuhan adalah hari ini. Kebangkitan bukan nanti. Kebangkitan semangat, kebangkitan mental, kebangkitan ekonomi, kebangkitan semua. Di sini kita melihat sikap hatinya benar, pemahamannya salah. Tapi ada orang pemahamannya benar, sikap hatinya salah. Tapi saya takut jangan sampai Anda sikap hatinya salah, pemahamannya salah, semuanya salah. Sikap hati harus benar, penuh dengan cinta, kasih sayang. Dan kedua, pemahaman tentang Tuhan juga benar, dengan teologi yang benar. Dan yang ketiga, Anda mengalami makna yang benar. Sobat, teman-teman semua, sebelum kita berakhir, cinta itu adalah sebuah energi yang kuat. Cinta menyebabkan Maria menembus batas di kuburan. Tapi selain cinta, takut juga energi. Selain takut, marah juga energi. Tapi saya ingin katakan terakhir, energi paling kuat apa? Cahaya. Loh, apa hubungannya Pak Pengki? Kalau Anda lagi berbahagia, bukankah muka Anda bersinar, bercahaya? Dan itu bisa menular kepada semua orang. Buatlah hidupmu bercahaya. Masukkan cahaya ilahi, cahaya Tuhan Yesus dalam hidupmu. Jadi ada 4 energi: cinta, takut, marah, dan berseri-seri. Mintalah cahaya Tuhan sehingga terjadi pencerahan, pemahaman, dan pemanaan. Saya percaya renungan ini semoga menjadi berkat untuk Anda. Dan jangan lupa, bagi Anda yang mendengarkan renungan ini, kalau nanti ya pemerintah sudah mencabut karantina ini dan kita boleh bergereja lagi, saya bersama Pastor Paulus, saya ada di GBI Rem. Anda nanti akan dikirimin jadwalnya. GBI Rem itu ada di Hotel Ciputra di lantai dasar. Sekali lagi, GBI Rem ada di Hotel Ciputra di lantai dasar. Anda boleh mendengarkan khotbah atau materi yang akan saya sampaikan, karena saya tidak pernah ada di gereja lain. Saya cuma ada di GBI Rem. Kita ketemu lagi nanti ya, kalau karantina sudah dicabut. Lebih cepat saya akan menyalurkan banyak berkat kepada Anda. Dan jangan lupa, hidup ini diberkati untuk memberkati. Kalau Anda lihat HP Anda, di bawahnya ada semacam garis, dan di situ Anda boleh mempersembahkan persembahan. Kita saling menopang. Gereja ini milik kita bersama. Rekaman studio ini juga nggak akan jalan, ya. Hidup ini nggak cuma dengan doa, tapi perlu uang juga kan? Yang jelas aja, saya kalau misalnya gereja memerlukan sesuatu, saya nggak ngajak mereka berdoa dulu. Duitnya dulu baru kita doakan bareng. Itu gaya saya.
Saya nggak pernah takut untuk ngomongin duit karena saya tidak bersinggungan dengan duit gereja. Tapi saya ingin Anda diberkati. Ya, lewat BCA nomor sekian-sekian Anda boleh mengirimkan persembahan dan perpuluhan supaya ini semuanya boleh berjalan lancar. Ini milik kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan berdoa. Bapa di sorga, berkati setiap yang mendengar. Lewat pendengaran mereka, masukkan ke dalam pikiran, jatuhkan di dalam hati, dan simpankan Tuhan di dalam roh kami masing-masing. Terima kasih. Yang sakit Engkau sembuh, yang kekurangan Tuhan sedang memberkati, dan yang sudah diberkati jangan melenceng ke kiri ke kanan, supaya umur panjang dan berkat ada di dalam hidupmu. Kami juga berdoa untuk tim yang ada di studio ini, Tuhan memberkatinya. Sampai lain waktu biar Tuhan pertemukan kembali. Dan kami tak lupa berdoa untuk negeri yang saya cintai ini Tuhan. Berkati Indonesia, berkati Pak Jokowi, dan berkati seluruh rakyatnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, jangan lewatkan di tengah minggu ada ibadah online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 13. Di hari Minggu ada 2 kali ibadah online. Ibadah pertama pukul 7 dan ibadah kedua pukul 15. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466-700-0008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini ke keluarga, teman, dan sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Persembahanku yang terbaik. Puji Tuhan, saya percaya saudara sudah diberkati lewat pelayanan Pastor Pengki Andu dengan tema pencerahan, pemahaman, dan pemaknaan. Mari, sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menerima doa berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami percaya Tuhan lewat ibadah hari ini, kami semua sudah dipuaskan dan diberkati. Berkati hamba-Mu Pastor Pengki Andu, dalam pelayanannya, kesehatannya, keluarganya Tuhan berkati. Dan hamba berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Dimanapun jemaat Tuhan berada, kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hamba berdoa kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kemenangan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua bahkan keluarga kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam campur tangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus tolong kami. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dan kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga tolong berkati dan pulihkan. Biarlah masalah COVID-19 ini cepat berlalu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga untuk seluruh tim yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah online di tempat ini, kiranya Tuhan berkati semua. Berkati gereja kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan akhiri ibadah ini dengan menerima berkat yang datangnya semuanya itu dari Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin. Ketika saudara mendengar, saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko, dan keuanganmu. Bahkan apapun yang kau kerjakan di rumah saat ini, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun. Engkau tetap menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun
kakimu melangkah, berkat penyertaan Tuhan selalu menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa di surga, Bapa yang baik akan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah mata hatimu dan sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang semua sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 My God, that is who you are. 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 My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker,
That is who you are. 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 My God, that is who